Pihak TNI menginginkan proses hukum terhadap Kabasarnas RI Marsdia Henry Alfiandi terkait kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas ditangani oleh peradilan militer. Alasannya, dugaan tindak pidana yang menjerat Marsdia Henry terjadi ketika dia masih menjadi prajurit aktif TNI AU. Jadi kita mengenal masalah tempus delicti. Ketika prajurit aktif melakukan tindak pidana, maka dia tunduk pada mekanisme sistem peradilan militer, kata Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro dalam satu meja The Forum Kompas TV, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Meski demikian, kata Kresno, dalam proses penyidikan kasus ini, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan KPK. Menurutnya, kerjasama penyidikan kasus hukum antara TNI dan KPK bukan hal baru. Pada beberapa kasus sebelumnya, ketika penyidik Puspom memeriksa tersangka dari kalangan militer, KPK juga ikut campur tangan. Kresno mengatakan, pihaknya dan KPK harus duduk bersama untuk melihat konstruksi hukum perkara dugaan suap yang menjerat Kabasarnas. Tujuannya, punya pemahaman yang sama mengenai proses hukum terhadap Henry, apakah akan dilakukan di peradilan militer atau penanganan secara koneksitas di peradilan umum. Jika sudah ketahuan konstruksi hukumnya, maka nanti bisa dilihat apakah ini akan displitting dalam arti terpisah diselesaikan masing-masing atau dikoneksitaskan atau diperiksa dalam satu peradilan, ujarnya. Saat ini, lanjut Kresno, pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan Kabasarnas dan bawahannya, termasuk mengecek barang bukti dan memeriksa tersangka dari kalangan sipil. Dia mengaku, TNI akan mengusut kasus ini secara terbuka, sekalipun kelak Kabasarnas diadili di peradilan militer. Yang pasti kita mohon untuk publik, media untuk mengawal perkara ini dan yakin bahwa tidak ada keinginan untuk menutup-nutupi dan sebagainya, tutur Kresno. Sebagaimana diketahui, Puspom TNI telah menetapkan Kabasarnas RI Marsdia Henry Alfiandi dan Koosmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Selanjutnya, menurut Puspom TNI, proses hukum terhadap keduanya akan dilakukan di peradilan militer. Bahwa kita melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut asas tempus delicti. Jadi waktu kejadian pada saat dilakukan oleh Henry Alfiandi, ini saat beliau masih aktif menjadi prajurit TNI, kata dan Puspom TNI Marsda R. Agung Handoko dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer, tuturnya. Kendati demikian, kata Agung, pihaknya akan tetap bekerja sama dengan KPK untuk menangani kasus ini. Agung mengaku, proses hukum terhadap Henry dan Afri akan dilakukan semaksimal mungkin. Kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK, terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023. Jadi itu akan kita gali nanti, jelasnya. Sebelum Puspom TNI menetapkan Kabasarnas dan anak buahnya sebagai tersangka, sedianya penetapan tersangka keduanya telah lebih dulu dilakukan oleh KPK. Selain Henry dan Afri, KPK juga menetapkan 3 orang lain dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Ketiganya yakni MG Komisaris Utama PT MGCS, MR Direktur Utama PT IGK, dan RA Direktur Utama PT KAU.